Kita lanjutkan kembali dua sisi. Bung Adian, tadi disebutkan oleh Gus Effendi Khoiri bahwa ya nggak usah khawatir lah soal anggaran satu itu. Kemudian ini kan dinamika politik ya wajar aja kalau ada yang melangkah lebih dulu, strateginya kan berbeda-beda. Jangankan ada pernyataan, tidak ada pernyataan, siapapun boleh bercuriga pada pemegang anggaran. Bahwa kemudian pemegang anggaran, pengelola anggaran itu wajib diawasi lebih dibandingkan yang lain, itu sudah kewajiban kalau menurut saya. Justru untuk itu juga lah ada DPR mengawasi anggaran yang mereka putuskan. Tapi memang kan ini problem Mbak sejak awal. Ternyata ketika Anies dicapreskan oleh Nasdem, beberapa petinggi Nasdem dan kader Nasdem keluar. Mereka yang tidak mendukung Anies. Ya. Oke. Ada juga yang mendukung Anies, kena sanksi, diberhentikan dari DPP. Pemberhentian ini juga jadi masalah tentunya. Kenapa? Yang diberhentikan itu wakil komisaris utama di sebuah BUMN yang syaratnya memang tidak boleh menjabat sebagai struktural partai. Jadi yang bohong nih siapa? Surya Paloh yang memberhentikan dia atau Zulfan Lindan yang mengatakan bahwa dia sudah berhenti 2 tahun yang lalu saat dia diangkat. Nah kan ada ini problem akan terus menerus mengikuti langkah ini. Oke, sebelum ditanggapi Gus, saya ingin tampilkan ya pernyataannya Zulfan, kita dengar dulu. Ya, saya tadi sudah baca juga. Apakah Surya Paloh berbohong bahwa dia baru diberhentikan sekarang? Atau Zulfan Lindan yang berbohong bahwa dia sudah berhenti 2 tahun yang lalu? Oke, sebelum Gus jawab, kita saksikan dulu pernyataan dari politisi Partai Nasdem berikut ini. Berkaitan dengan surat DPP yang dikirimkan kepada saya, ya, dan itu pun secara etika sangat salah karena saya menerima surat itu dari kawan-kawan media sosial, bukan dari DPP. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa sejak tahun 2020 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP Nasdem karena pada tahun yang sama saya ditetapkan sebagai wakil komisaris utama PT Jasa Marga yang merupakan syarat saya harus mengundurkan diri dari pengurus Partai Nasdem. Dan kemudian selain itu saya sebagai warga negara punya hak azazi kebebasan untuk bicara. Tidak ada orang yang bisa membatasi saya untuk bicara selama itu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Jadi buat saya menanggapi surat itu biasa-biasa saja. Ya, bisa saja saya menganggapkan juga nggak ada artinya lah surat itu. Terima kasih kawan. Wah, Gus Coy, ini bagaimana ini? Jawaban dari kader yang baru saja dipecat, merasa tidak dipecat dan etikanya salah, kemudian ini nggak diterima langsung, tapi dari medsos dapatnya. 2020 sudah berhenti, kenapa sekarang dipecat? Ya, apa-apa itu lanjut pertanyaannya Bung Adian, siapa yang berbohong? Itu katanya juga bagian dari dinamika. Bagian dari dinamika. Jadi memang Bang Zulfan sudah lama, cuma mungkin ini surat yang sekarang itu sebagai penegasan. Jadi harus kita maknai sebagai penegasan bahwa Bang Zulfan sudah tidak menjadi pengurus meskipun tetap sebagai kader. Kalau dan ini Adian begini nih nggak usah dipanjang-panjang, nggak ada artinya. Ini soal administrasi saja, bukan soal substansi, ya. Ini administrasi soal surat menyurat itu. Tapi Gus, soal administrasi berdampak luar biasa ini. Enggak, luar biasa kan anggapan orang itu biasa aja. Nah, tapi secara substansi ini yang perlu bahwa Bang Zulfan menyatakan bahwa Anies antitesa dari Jokowi. Inilah yang harus kita clearkan. Pak Surya berpikirnya kaitannya dengan kepemimpinan mendatang itu dengan figur Anies bukan antitesa. Tapi ada keberlanjutan. Hanya mungkin selera Pak Jokowi dengan Pak Surya mungkin beda. Itu aja. Yang lain-lain sama semua, hanya beda soal pilihan. Tunggu, ini belum terjawab nama nih, Anies, mungkin Pak Jokowi milih Ganjar atau milih siapa, itu aja. Jadi yang lain sama. Maaf nih, belum terjawab tadi. Jadi siapa yang bohong katanya? Satu itu. Kemudian, gak ada yang bohong. Bung Adian ya. Bung Adian, gak usah terlalu jauh-jauh begitu. Tariklah ya bohong lah. Gak ada Pak Surya itu. Begini Bang. Kalau kemudian yang dimaksudkan oleh Surya Paloh pemberhentian jabatan sebagai salah satu ketua DPP itu adalah sanksi terhadap pernyataan Bang Zulfan Lindan,
Maka sebenarnya ketika ternyata sudah berhenti 2 tahun yang lalu, itu bukan sanksi betulan, itu sanksi ece-ece. Adian, itu pura-pura memberikan sanksi. Sudah berhenti kok. Urusan internal Nasdem, nggak usah ikut campur urusan Nasdem. Bukan bang, bukan bang. Begini bang. Kalau kemudian, bukan kalau itu maaf bang, mau ngurusi internalnya Nasdem. Bukan bang. Padahal sudah selesai nih, sudah selesai. Bukan internal. Kalau kemudian Surya Paloh benar baru mencopot Zulfan Lindan sekarang, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang kewajiban wakil komisaris utama untuk mundur dari struktur partai. Jadi ini sudah bukan lagi persoalan internal. Kenapa ini sudah terkait dengan peraturan perundang-undangan? Ada sanksinya, ada pelanggaran, ada kesalahan besar di situ. Oke, ditanggapi silakan. Kalau masuk komisaris yang undang-undangnya adalah harus melepas jabatan, yang harus melepaskan bukan ketua umum, tapi orang yang masuk komisaris itu. Dan mungkin Bang Zulfan sejak awal itu sesuai dengan pengakuannya itu sudah mundur. Selesai persoalan. Tidak dong Bang. Kemunduran itu tidak diakui oleh Nasdem sebagai partai. Sebagai penegasan karena ada hal-hal yang mungkin sedikit agak mengganggu hubungan ya, atau khawatir ada efek-efek yang kurang menguntungkan lah ya. Oke. Gitu kan? Baik, saya luruskan ya. Jadi sudah diklarifikasi. Anda nggak usah terlalu jauh urusan ke Nasdem ini namanya intervensi. Urusi isu yang lain, ya, yang lain selesai. Oke, diluruskan tadi ya sudah. Mungkin kita akan lebih jelas yang lebih produktif, yang lebih visioner, yang lebih rasional untuk masa depan. Ini Bang, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, Bang. Bagaimana Abang bilang pelanggaran peraturan perundang-undangan itu urusan internal? Zulfan mundur, dia sudah tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau dari partai baru diberhentikan sekarang, tidak ada urusan. Berarti partai tidak menganggap pemunduran diri itu diakui oleh partai. Sudah dikoreksi, ini ada kesalahan. Harusnya bunyinya mungkin tidak dinonaktifkan, tapi Zulfan bukan pengurus DPP begitu kali ya kalau dikoreksi ya. Mungkin Bung Effendi. Iya. Suratnya harus dikoreksi. Ini menarik karena Bang Adiannya panas, Gus Coynya selalu dingin. Dalam posisi ini harus mendinginkan. Tapi panas dingin emang. Sebetulnya ini bukan cuma dua sisi, beberapa sisi lah. William Frederick Hegel kalau bicara tesis, antitesis, sintesis ini, saya rasa benar di sini Zulfan Lindan dengan mengatakan, ya pelan-pelan nih Gus Coy, kita ternyata Effendi dan Effendi beda sisi nih. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu, mudah-mudahan ditonton ya sama Zulfan Lindan, Pak Jokowi itu berpikir dan bekerja. Anies Baswedan itu sebagai counter antitesisnya atau antitesanya, dia tidak hanya berpikir dan bekerja tapi juga mengembangkan konsep dan mengembangkan kebijakan. Sehingga ada sintesis kata Zulfan Lindan di 2029 nanti. Tunggu dulu, biar saya selesaikan. Di 2029 nanti, bagaimana Abang memisahkan antara bahwa ada orang berpikir tapi tidak punya konsep? Kalau itu saya setuju, Enggak, maksud saya selesaikan bahwa sintesisnya nanti bagus kita di 2029. Jadi kelanjutannya itu akan ada berpikir, membuat konsep, mengembangkan kebijakan, terus kemudian bekerja. Tapi kalau dilihat pada dunia realismenya, yang bukan idealisme, dunia realismenya, kan Pak Jokowi juga punya konsep, nawacita, kemudian juga ada kebijakan. Tapi untuk sesuatu yang komplit, ini tidak berarti menyatakan bahwa ini total berbeda. Kalau kita, tapi dia counter terhadap tesis itu, iya. Berpikir dan bekerja, antitesisnya. Tadi saya tanya ke Prof. Pigi Tirputra nih supaya persis gitu. Jadi antitesanya benar, cuma harus dibaca secara lengkap. Nah, yang menjadi menarik justru yang kedua nih. Gesekannya bermula dari terburu-buru kalau menurut saya. Tapi terburu-buru ini salah kita bersama. Saya membayangkan harusnya agak setuju dengan Fahri Hamzah. Terburu-buru kan strateginya beda-beda. Nah, sesudah itu ada strategi. Terburu-buru itu sebagai bangsa harusnya kita mulai berbicara presiden itu 1 tahun sebelum pelantikan presiden. Jadi 20 Oktober 2023. Lalu ada pendaftaran, nanti pemilunya di Agustus 2024 sehingga masa tunggu transisi lemdak itu sedikit saja 20 Oktober sudah dilantik. Nah, tetapi kemudian yang terjadi pada hari ini ada selalu partai yang mengambil apa tadi? Pelopor, sebagai kepeloporan. Saya selalu terdepan. Ya. Saya celah sedikit. Yang melakukan koalisi jauh sebelum ada deklarasi, kenapa nggak dipersoalkan?
ada koalisi KIP. Kan sama-sama itu. Oh iya. Ya kan? Kemudian ada koalisi. Karena kata Hasto tidak menyebutkan tidak ada deklarasi antitesa. Dan juga tidak menyebutkan kata antitesa. Nah, bagian antitesa kan sudah dijelasin. Sudah Ketika clear, Bung dijelasin Effendi. masih juga nyerang-nyerang. Itu artinya kan memang ini. Saya enggak gini, Gus. ingin ada sorry. kegaduhan Iya, gitu. Enggak, ingin Gus, ada kegaduhan. Enggak. Ini pertanyaan kita bersama menarik adalah Hasto itu sebagai sekjen menyatakan demikian. Bagaimana mungkin nanti ikut rapat-rapat kabinet ya ketika sudah disediakan calon presiden antitesa. Ya kan? Tapi yang penting kan Gus bilang masih tadi. juga Enggak, bukan. Itu kan disampaikan oleh Hasto. Nah, pertanyaan saya malam ini adalah boleh Gus Coy, boleh Bang Adian atau kita semua. Mungkin enggak kalau orang sudah mendeklarasikan calon presiden, ada kata-kata ya kan, perubahan, restorasi, perbaikan, kontinuitas, kurang lebih begitulah. Tapi dia bisa ikut bersama dalam koalisi sampai akhir masa jabatan presiden gitu. Mungkin enggak seperti itu. Bung Effendi sama-sama Effendi. Iya. Itu kan pikiran untuk 2024. Iya. Bukan untuk menggantikan presiden hari ini. Artinya apa yang salah dari komitmen situ, untuk coba? berkoalisi masih jalan gitu. Ya Gus, iyalah, Oke. karena kontrak untuk koalisi sekarang itu tanda petik kontrak. Meskipun nggak ada hitam putih ya kan. Itu adalah pemilu 2019 sampai Ya. dan itu selalu dinyatakan. Mikrofonnya, Mak, biar bla bla Nah, ya kan? memang dingin Jadi- dingin dia punya jadi pertanyaan. Tapi saya mau Jangan satu lagi aja. Langkah Gus untuk Coy. 2004 tapi ditarik ke kini ya Betul. tidak Gus bisa. Coy, saya waktu itu berpikir soal antitesa itu bukan ketika Zulfan Lindan bicara, tapi ketika misalnya justru Pak Ketua Umum yang bicara begini ya, yang mengatakan tidak ada yang sempurna termasuk yang berbicara saat ini pada waktu deklarasi atau siapapun yang berkuasa saat ini. Ini kan kontemplasi yang baik. Saya yang berbicara saat ini juga tidak sempurna. Tapi di satu sisi juga orang berbicara, menyebutkan, ya. kalau penguasa saat ini tidak sempurna, kan lagi masuk dalam koalisi gitu, lagi masuk dalam penguasa. Jadi ini digabung. Ini bukan cuma dari dalam loh, dari luar ada lagi tuh menteri yang pada Tapi kan itu bagus refleksi gitu Bung Effendi. Gesekannya, ya itu refleksi, setuju. Saya yang berbicara di sini juga tidak sempurna. Iya. Tapi kemudian ada gesekan lain, tidak hanya dari dalam, dari luar ada lagi yang mengatakan gini kan. Waktu itu Anies lagi berpidato pada deklarasi itu pagi yang cerah. Suasana tenang dan semoga masa depan bangsa Indonesia cerah. Ada lagi Menteri Bahlil di Semarang yang mengatakan lain. Ini Pak Ganjar Jawa Tengahnya cerah, sementara Jakarta gelap gitu. Jadi maksud saya Adian, antitesis ini katakanlah kita sependapat ya bahwa ini nggak pas karena Pak Jokowi juga mengembangkan konsep, juga mengembangkan polisi. Tapi kan orang lain juga bermain, bukan Adian. Itu masalah resepsi dan persepsi setelah ini sebenarnya, Adian, Bung sebentar, saya supaya nyambung nih. Berdekatan gini. Itu masuk pada perdebatan semantik. Ya, oke. Menurut saya konsep itu buah pikir. Ya. Bukan pikiran buah konsep, jangan dibalik. Tidak mungkin ada konsep tanpa ada pikiran dulu. Nah kalau abang menyampaikan seperti tadi, kita masuk pada debat semantik bang. Tidak bagus. Saya mengutip Itu. Zulfan Bukan. Lindan, Nah kalau tapi itu ada kemudian induktif atau abang deduktif, menggunakan ya. Ada induktif atau deduktif. Bukan, kalau abang menggunakan pernyataan Anies Baswedan tentang cuaca tadi dan pernyataan Bahlil itu juga tidak apple to apple. Anies Baswedan itu calon capresnya Nasdem, Bahlil bukan. Artinya dia bukan apple to apple punya kepatutan yang layak sama untuk dikutip Ini atau abang jadikan contoh gitu loh. Enggak, ini juga salah nih. Saya akan seperti Zulfan Lindan menyatakan sebagai warga negara, saya berhak memilih contoh yang manapun. Bukan, maksud saya begini. Tidak tepat bang. Ini gesekan abang tadi, membandingkan panas dingin antara tidak pernyataan hanya capres, pernyataan capres boleh, dan Pak pernyataan Effendi. Bahlil yang bukan capres. kelompok-kelompok lain, orang-orang Gitu loh. lain gitu loh. Bang Begini Adian. Iya bang. Meskipun Bahlil bukan calon presiden, tapi dia berada di posisi mana dan siapa. Itu kan juga sudah dianggap merepresentasikan di luar. Sama-sama dalam Gitu, koalisi lah. ya itu, kan, kira-kira begitu kan. Nah begini, ketika pemerintah ini berjalan, kita ingin semut sampai akhir. Tapi kenapa presiden juga membiarkan ada koalisi-koalisi partai yang bikinan baru di luar koalisi yang ada ini. Nah ini kan boleh, nggak digaduhkan. Ya? Itu tadi, saya ingin mengulangi ini. Mengulangi ini, ada KIP. Nggak dipersoalkan. Kenapa beda Kok treatment dia dengan Nasdem begitu tidak ya? ada presiden, belum ada calon Belum presiden. ada calon Sementara presiden. Nasdem,
itu dia karena belum menemukan calon aja. Kalau sudah menemukan mungkin dideklarasikan. Sama juga. Nah kebetulan Prabowo sudah ada calon presidennya kan? Prabowo sudah ada. Sudah deklarasi. Tapi tidak menyebut antitesa. Tidak menyebut antitesa. Soal sekali lagi antitesa Sudah kan sudah diklarifikasi. Itu Berarti pendapat kan selesai. pribadi. Ya, oke. Adian. Oke, Berarti bentar. ini sudah Saya minta selesai. pendapat Prof. Bang, tidak, Tinggal Prabowo dan yang lain-lain itu diputuskan dalam rapat internal mereka. Kalau Anies bukan dalam rapat internal, memang deklarasi terbuka. Itu juga dua hal yang tidak sama, gitu loh. Bahwa kemudian ada sekelompok kader partai mengatakan saya memilih ini, it's okay. Tapi untuk Nasdem tidak keputusan rapat internal partai sehingga dia keluar, tidak ke dalam. Itu dua hal yang juga tidak sama. Prabowo ke dalam juga. Adian, 13 Agustus itu ke dalam juga. Keluar juga. Enggak dong, bahwa Nasdem ini hasil rakernas. Gitu loh. Hasil rakernas terbuka. Hasil rakernasnya itu abang 3 calon. Lalu kemudian itu loh. Dari 3 calon yang diputuskan oleh rakernas itu sepenuhnya diserahkan kepada ketua umum. Nah itulah kemudian menjadi problem karena. Sebentar, Yan. Ini adalah kedaulatan yang ada di partai. Memang DPW menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum itu sistem kami. Jangan diusak-usik atau nggak ada yang usak-usik. Kita sedang membahas bahwa orang luar jangan mempersoalkan tidak dong, itu. bahwa contohnya berbeda dengan contoh pencapresan dari partai lain. Bentar, Yan. Yang kedua, meskipun sudah punya hak atau diberi hak full oleh peserta rakernas, Pak Surya sebelum mendeklarasikan itu tetap musyawarah, ngajak seluruh pengurus untuk datang ke sana. Bagaimana? Oke, kita setuju. Jadi semuanya diputuskan secara musyawarah di dalam. Ya, sudah itu bisa. Selesai, clear itu. Oke, titik dulu sampai di sana. Nggak ada Bapak-bapak masalah. sebentar. Interan itu nggak ada masalah. Oke, saya harus jeda dulu sebentar. Nanti saya minta pendapat Prof juga. Usai jeda saat lagi 2 sisi kembali untuk Anda.